Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Kurniasari. Perkenalkan, nama saya Dela Resta Widi. Perkenalkan, nama saya Alifatus Saida. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya dan teman-teman bisa menjelaskan tentang tafsir, takwil, dan terjemah. Tak lupa juga terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Bapak Ahmad Diahul Haq, selaku pengampu dosen studi Quran dan tafsir Tarbawi. Pengertian tafsir menurut bahasa artinya menyingkap atau membuka dan melahirkan. Adapun pengertian tafsir menurut para ulama yaitu sebagai berikut. Menurut Al-Kilabi, tafsir adalah menjelaskan Al-Quran, merangkai maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendaki dengan nasnya atau dengan isyarat atau tujuannya. Menurut Al-Zairi, tafsir pada hakikatnya adalah menjelaskan lafal yang sukar dipahami oleh pendengar dengan mengemukakan lafaz sinonimnya. Macam-macam tafsir. Tafsir bil mahzur adalah cara menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran dengan sunnah, menafsirkan ayat Al-Quran dengan pendapat para sahabat, atau menafsirkan ayat Al-Quran dengan para tabi'in. Tafsir birai, yaitu penafsiran Al-Quran berdasarkan rasionalitas pikiran dan pengetahuan empiris. Tafsir bil isra, yaitu menafsirkan di mana mentawilkan ayat tidak menurut zahirnya, namun disertai usaha penggabungan antara yang zahir dan yang tersembunyi. Perbedaan tafsir menjelaskan makna ayat-ayat yang kadang-kadang dengan panjang lebar, lengkap dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat itu, dan seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Hubungan tafsir dan takwil dan terjemah. Tafsir memerlukan penerjemahan yang ada di setiap lafaz-lafaz Al-Quran. Tafsir akan menjelaskan setiap lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Sebelum menafsirkan sebuah ayat, kita harus mengetahui arti atau terjemah dari lafaz Al-Quran tersebut sehingga kita paham akan maknanya. Saya di sini akan menjelaskan tentang takwil. Pengertian takwil. Menurut lugat, takwil adalah menerangkan dan menjelaskan. Bisa disimpulkan, takwil adalah suatu usaha untuk memahami lafaz-lafaz atau ayat-ayat Al-Quran melalui pendekatan memahami arti atau maksud sebagai kandungan dari lafaz. Adapun pengertian takwil menurut para ulama yaitu sebagai berikut. Menurut Al-Jurzani, takwil adalah memalingkan satu lafaz dari makna lahirnya terhadap makna yang dikandungnya, apabila makna alternatif yang dipandangnya sesuai dengan ketentuan Alkitab dan As-Sunnah. Menurut ulama khalaf, takwil adalah mengalihkan suatu lafaz dari makna yang rajih pada makna yang marjuh, karena ada indikasi untuk itu. Menurut sebagian ulama lain, takwil ialah menerangkan salah satu makna yang dapat diterima oleh lafaz. Contoh takwil. Contoh takwil. Muhammad Abduh dalam tafsir juz amanya memahami kata toro pada surat Al-Fil, Quran surat 105 ayat 3, yang berarti burung yang terambil dari kata toro yatiru, berarti terbang. Kemudian beliau memahami kata tersebut dengan sejenis virus atau bakteri yang berterbangan. Perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Takwil mengalihkan lafaz-lafaz ayat Al-Quran dari arti yang lahir dan rajih kepada arti lain samar dan marjuh. Hubungan tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir akan menjelaskan setiap lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian terjemah. Secara bahasa, terjemah adalah serapan dari bahasa Arab yaitu al-tarjamah.
Sedangkan dalam bahasa Arab, al-tarjamah memiliki dua makna. Yang pertama, terjemah adalah memindah kalimat atau perkataan dari satu bahasa ke bahasa yang dipindah. Yang kedua, terjemah bermakna memindah kalimat atau perkataan dan menjelaskannya kepada bahasa lain. Dari sini maka kita bisa ketahui bahwa terjemah dibedakan menjadi dua, yaitu terjemah harfiah dan terjemah tafsiriyah. Terjemah harfiah yaitu memindah suatu kalimat atau bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain, dengan tetap menjaga kesesuaian makna runtutannya serta menjaga makna-makna asli dari kalimat yang dipindah. Terjemah secara penafsiran yaitu penjelasan kalimat dengan menggunakan bahasa yang lain tanpa adanya batasan untuk menjaga runtutan dan makna-makna kalimat asal. Pengertian terjemah menurut Urf dapat disimpulkan sebagai pengungkapan makna dari pembicaraan bahasa tertentu dalam bahasa lain, dengan tetap menjaga keselarasan makna dan maksud yang dikandungnya. Syarat-syarat yang harus dimiliki penerjemah: mengetahui bahasa asli dan bahasa penerjemahan, mengetahui karakteristik gaya kedua bahasa tersebut, menjaga ketepatan makna dan maksud secara konsisten, dan menggunakan redaksi terjemah tertentu dari bahasa aslinya. Syarat-syarat penerjemah harfiah. Di samping persyaratan yang keempat di atas, terdapat dua syarat tambahan yang harus dimiliki. Pertama, tersedianya pembendaharaan kata di dalam bahasa penerjemahan yang seimbang dengan ragam kata yang terdapat dalam bahasa asli, sehingga memungkinkan terrealisasikannya terjemah harfiah sepadan dengan aslinya, sesuai dengan namanya terjemah harfiah. Kedua, adanya keserupaan dalam pembendaharaan kata ganti yang merangkai suatu kalimat dalam susunan lengkap, baik keserupaan dalam hal partikel-partikel kata dan posisi-posisinya. Selanjutnya, perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Beda antara tafsir dan terjemahan adalah bahwa baik terjemah harfiah maupun terjemah tafsiriyah terdapat sejumlah perbedaan dengan tafsir. Namun, banyak penulis terjebak pada anggapan bahwa terjemah tafsiriyah sebagai tafsir dengan menggunakan bukan bahasa aslinya, atau terjemah tafsir bahasa asli sendiri. Anggapan ini menimbulkan beda pendapat di kalangan para ulama. Sebenarnya, antara terjemah tafsiriyah dan tafsir terdapat 4 perbedaan. Di antaranya yang pertama, redaksi terjemah memiliki gaya tersendiri, yaitu dengan tetap menjaga keaslian posisinya. Kedua, terjemah tidak mentoleransi pembelokan bahasan, sementara tafsir dibolehkan bahkan merupakan keharusan menerangkan contoh lain sebagai penguatnya. Ketiga, terjemahan dituntut konsisten dan setia kepada makna dan maksud dari kata asalnya. Hal ini sangat berbeda dari tafsir yang menekankan pada penjelasan yang maksimal, baik penjelasan itu secara rinci maupun ijmali atau global. Keempat, terjemahan harus konsisten dengan makna dan maksud yang diterjemahkan, yaitu antara hasil penerjemahan dengan yang dimaksud oleh pengarangnya. Selanjutnya, para ulama membedakan antara tafsir dan takwil. Menurut mereka, tafsir lebih mengarah pada pengertian yang bersifat lahir ayat. Jadi, tafsir terfokus pada makna teks lahirnya, sedangkan takwil mengacu pada pengambilan makna yang lebih mendalam, makna yang tersembunyi dari ayat-ayat Al-Quran. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.